Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang karakter mandiri. Tentunya kita sudah tahu apa itu karakter mandiri, ya. Apa itu mandiri? Tentunya kita juga sudah sadar dan kita paham bahwa kita sebagai seorang manusia adalah kita sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dengan orang lain. Dia akan selalu berinteraksi dengan orang lain, meminta bantuan kepada orang lain. Ya. Namun, ya, apakah kita akan selalu meminta bantuan orang lain selayaknya bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa? Maka jawabannya adalah tentunya tidak. Maka kita harus belajar menjadi orang yang mandiri. Mandiri sendiri kita bisa mengartikannya sebagai sebuah sikap atau keadaan atau karakter di mana kita bisa berdiri sendiri dengan kaki kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Melakukannya tanpa ada perintah dari orang lain. Ini adalah mandiri itu. Mandiri karena dia adalah sebuah karakter, maka tentunya karakter ini tidak tiba-tiba begitu saja muncul dalam diri kita, tetapi karakter itu akan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini adalah, ya, bermula dari apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan itu bermula dari apa yang kita ucapkan. Nah, apa yang kita ucapkan itu semuanya adalah bersumber dari apa yang ada dalam mindset atau pikiran kita. Sehingga dengan demikian, ya, karakter itu akan terbentuk dari mindset kita terlebih dahulu. Maka untuk menjadi orang yang mandiri itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus butuh pembiasaan. Nah, kemandirian ini, ya, atau karakter mandiri ini tentunya sangat penting untuk diciptakan, diwujudkan dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah selamanya bersama dengan orang lain. Suatu saat kita akan berhadapan dengan situasi yang membutuhkan pekerjaan sendiri, membutuhkan tenaga sendiri, membutuhkan cara berpikir kita sendiri, membutuhkan usaha kita sendiri, sehingga hal ini, ya, akan menuntut kita untuk melakukannya secara sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, kemandirian ini harus diwujudkan dalam diri setiap kita. Dengan kita mandiri, maka itu akan membuat diri kita menjadi lebih percaya diri. Kita akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kita melakukannya dengan semangat. Ciri orang yang mandiri diantaranya adalah yang pertama, dia akan bertanggung jawab. Setiap kita manusia pasti memiliki kewajiban. Nah, kewajiban yang kita lakukan itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewajiban itu kepada kita.
Maka ciri orang mandiri yang pertama adalah dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dia. Sehingga ya, kewajiban itu menjadi suatu hal yang menyenangkan baginya. Dia tidak merasa berat untuk melakukannya. Yang kedua, orang mandiri itu akan senantiasa kreatif. Ya, ketika dia sudah memiliki kewajiban, ya, maka dia akan menimbulkan daya imajinasi yang tinggi sehingga muncul daya kreativitas yang tinggi pula. Misal kita di dalam keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu tentunya juga menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Maka dari situ akan muncul ide baru apa? Misal kita kemudian kita membantu orang tua bekerja atau kita berdagang. Nah, sehingga itu menjadi sebuah kreativitas. Maka orang yang mandiri itu kemudian orangnya kreatif. Nah, kreativitas ini muncul ya tanpa disuruh. Maka ciri orang mandiri yang ketiga itu adalah inisiatif. Ya, jadi dia punya inisiatif, dia melakukan sesuatu tanpa disuruh. Dia melakukannya dengan senang hati, dia melakukannya dengan sadar bahwa dia membutuhkan hal tersebut. Ya. Yang keempat, tentunya kalau dia sudah melakukan inisiatif, ya, kemudian kreatif, maka dia tentunya akan menghargai waktu. Dia bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, kapan dia harus melakukan pekerjaannya, kapan pekerjaan yang bisa ditunda, kapan pekerjaan ya yang bisa didelegasikan, dan pekerjaan apa aja yang harus di-delete. Nah, orang yang mandiri juga memiliki daya pembeda dengan orang lainnya. Biasanya mereka ya selalu berbeda dengan orang lain. Ya, dia merasa nyaman dengan perbedaan. Dia tidak selalu mengekor, dia tidak selalu ngefollow orang, dia tidak selalu sama, tapi dia ya senang berbeda. Nah, yang berbeda inilah kemudian membuatnya semakin semangat ya untuk melakukan hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Ya, dia ingin menjadi pribadi yang berbeda, karena orang yang baik, orang yang lebih baik itu pasti akan melakukan pekerjaannya berbeda dengan orang yang lainnya. Nah, kemudian orang yang mandiri itu adalah orang yang suka mengeksplorasi. Ya, dia suka bertanya, dia suka mencari tahu. Ya, jadi keingin tahuannya itu tinggi sekali. Kalau dia belum paham, dia akan bertanya. Orang mandiri juga dia nggak bosenan, ya, dia nggak suka boring. Ya. Kenapa? Karena dia selalu punya inisiatif, dia punya kreativitas, dan dia bisa ngolah waktu. Maka dia nggak bosenan. Dia selalu bergerak melakukan ide-ide baru. Nah, dengan demikian dia pasti juga ciri selanjutnya adalah dia akan fokus dengan pekerjaannya. Ya, dia akan fokus dengan pekerjaannya. Nah, itu. Ya. Selain itu apa lagi? Selain itu adalah mereka ini orang yang mandiri itu mudah bergaul dengan orang lain. Ya, dia suka berinteraksi dengan orang lain, ya, mencari tahu. Dia punya teman banyak. Ya, tentu orang yang suka mengeksplorasi dia akan memiliki banyak teman, dia akan memiliki banyak link, banyak jaringan. Dengan demikian ya daya imajinasinya itu tinggi, daya kreativitasnya tinggi, ya inisiatifnya juga tinggi, dia akan mampu mengelola waktunya dengan baik. Inilah orang yang mandiri. Jika Anda memiliki salah satu dari ciri-ciri itu, ya insya Allah Anda akan menjadi orang yang
mandiri. Dan ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena tentunya kita tidak selalu bersama dengan orang lain. Orang tua kita yang kaya, tentu mereka tidak akan selamanya kaya. Orang tua kita ya orang pejabat tinggi, tentunya mereka tidak akan menjadi pejabat selamanya. Dan kita tidak akan hidup kaya selamanya, kita tidak akan hidup nyaman selamanya. Maka tentunya kita harus belajar untuk hidup mandiri. Ya. Nah ini. Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Bagaimana cara mewujudkan kemandirian itu dalam diri kita? Tentunya kita harus membiasakan dari kecil, ya. Kita nggak boleh manja. Nah ini kita melakukannya hal-hal itu secara sendiri, sehingga dengan demikian kita akan terbiasa. Ya, pemberian tanggung jawab kepada anak untuk melakukan sendiri itu juga penting sekali. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar menjadi orang yang mandiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjadi orang yang mandiri. Tentunya mulailah dari mindset yang baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.